saya akan menjelaskan ya bagaimana cara mengolah data dengan Tanagra. Pertama adalah data dibuat dulu di Microsoft Excel. Ya, ini datanya. Ya, ada data misalnya ini yang di atas adalah disebut atribut ya. Kemudian ini data-datanya disebutnya adalah data sheet-nya ya. Misalnya di transaksi ya ada kodenya F01 ya. Dia di sini ada F02, F03, F04, F05. Sebelah kanannya di sini adalah atribut flash disk. Maksudnya gimana? 1, 0. Jadi di transaksi F01 ya dia membeli flash disk. Di transaksi F02 dia tidak membeli flash disk. Jadi kalau membeli angkanya 1, kalau 0 berarti tidak membeli. Setelah itu data disimpan ya dengan formatnya adalah XLS ya 97/2003. Setelah itu datanya kita mau olah menggunakan Tanagra. Berarti masuk ke mana? Masuknya ke tab add-ins ya. Pilih Tanagra, muncul nih Tanagranya. Kalau belum muncul Tanagranya gimana? Dari klik file, kemudian pilih option, kemudian masuk ke add-ins, kemudian klik go. Ya, ini Tanagranya. Kalau sudah terinstall, kalau belum berarti klik browse. Kalau belum muncul, kemudian klik C, kemudian program file x86, kemudian cari Tanagra, kemudian klik yang tanagra.xla. Nah, ini baru muncul ya, cara untuk memasukkan Tanagra di tab add-ins. Kemudian, kalau sudah, berarti kita klik Tanagra, ya, kemudian pilih execute Tanagra. Kemudian, ambil datasheet yang mau kita olah datanya. Kemudian, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya Tanagranya ya. Setelah itu, setelah masuk ke Tanagranya, berikutnya kita masukin datasheet-nya. Caranya diklik drag, taruh ke atas, klik datasheet ya, kemudian klik kanan, pilih execute, kemudian klik kanan, pilih view. Nah, ini data yang tadi sudah kita ambil dari Excel-nya ya. Setelah itu, berikutnya adalah kita masuk ke masukkan datanya, ya data atributnya. Klik yang tanda panah, nih tanda panah di atas. Kemudian masuk ke define attribute status. Kemudian klik di paling bawah kiri, select continuous attribute, kemudian dipindahkan add selected attribute dengan tanda panah, klik OK. Setelah itu masuk ke tab bawah nih, asosiasi, ya association. Kemudian kita masuk dulu item setnya dulu ya. Klik frequent item setnya, drag, lepas. Kemudian klik kanan di frequent item setnya. Kemudian pilih parameter. Ya. Nah, minimum supportnya mau berapa nih? Misalnya kita mau masukin minimum supportnya adalah misalnya 40%. Berarti ini 40%. Ya. Kalau misalnya mau 60% berarti gimana? Maksudnya di sini 6. 0,6. Kalau udah di OK. Kemudian klik execute. Kemudian klik view. Nah, muncul ya dengan minimum support item setnya ada 3. Setelah itu baru kita masuk ke a priori-nya. Caranya klik a priori di bawah, di drag, lepas, kemudian klik kanan, pilih parameternya. Kita masukin ya tadi 0,6, kemudian masukin confidence-nya 0,7 ya. Jadi nilai supportnya adalah 60% dan confidence-nya adalah 70%. Dengan maksimum item setnya ada 4 item set. Kalau udah di OK. Kemudian klik kanan, pilih execute, kemudian klik kanan view.
Nah, ternyata nggak muncul nih item setnya. Berarti kita rubah ya, ada yang kita rubah. Klik kanan, pilih parameternya, kita rubah. Minimum supportnya jangan 60%, misalnya 40%. Berarti 0,4. Ya, sama ya tadi. Confidence-nya 70%, maksimum cut-nya 4, terusnya kamu satu kalau udah di OK. Klik kanan, pilih execute, klik kanan, pilih view. Nah, ini muncullah rules-nya, ya, aturannya. Dari di sini adalah maksimum rule-nya ada 4 ya. Support minimumnya adalah 40%, confidence-nya 70%. Kemudian ini nilai minimum supportnya 40% dan maksimumnya adalah 100%. Ya, tadi kalau minimumnya kan 70 berarti maksimumnya di sini adalah 100%. Nah, ini muncul rules-nya ya. Ya, jadi rules-nya di sini adalah yang pertama, jika dia membeli keyboard, ya, kemudian dia membeli mouse, nanti uh, konsekuennya, ya, atau bahasa Indonesia akibatnya, dia juga bisa membeli speaker atau membeli RAM. Berarti dapat 4 item set. Kemudian jika dia membeli speaker, kemudian membeli RAM, ya, konsekuennya nanti dia membeli keyboard dan membeli mouse. Kemudian itu kalau 4 atribut item set. Kemudian jika dia membeli keyboard, speaker, RAM, maka dia membeli mouse. Ya, ini disebut 4 item set. Kalau 3 gimana? Dia membeli speaker, kemudian dia membeli RAM, maka nanti dia akan membeli mouse. Nah, itu ya cara untuk membaca rules-nya. Jadi dapat 21 number of rules. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.